Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen dari pelajaran yang ke-7, bagaimana kami menjadi anak-anak yang sopan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru kami, berkati kami semua, supaya kami mengerti kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom siswa-siswa semuanya. Hari ini bersama saya Pak Guru Hasrat, kita akan masuk di dalam pendidikan agama Kristen untuk kelas 1, pelajaran yang ke-7 ya. Pelajaran yang ke-7 dari buku Tuhan Penjagaku SD kelas 1 terbitan Andi ya, terbitan Andi. Bacaan Alkitab kita adalah 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. Ada juga Efesus pasal 4 ayat 32. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ada juga Mazmur 34 ayat 15. Kita nanti minta orang tua untuk mendampingi kita belajar bersama pendidikan agama Kristen ini ya. Anak-anak, kita akan baca di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, siswa-siswa semuanya, ini kebenaran Tuhan. Ini nasihat Tuhan kepada kita semua, kepada anak-anak semua, supaya apa yang diajarkan oleh orang tua kita, supaya didikan-didikan dari mereka, juga guru-guru sekolah minggu, juga guru di sekolah kita, mereka didik kita, kita harus melakukan itu supaya kita menjadi anak-anak yang sopan dan santun. Nah, sopan itu berarti sikap menghormati, sikap menghargai orang lain dan terlebih-lebih menghargai Tuhan. Itu artinya sopan dan santun. Santun perkataannya baik, perbuatannya baik, dia menghormati orang lain, dari sikap duduknya, dari cara berdirinya, itu namanya menjadi anak yang sopan. Di hadapan Tuhan juga kita harus sopan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yuk kita dengarkan, yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kisah anak-anak Imam Eli. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang anak-anak Imam Eli? Adakah yang tahu siapa aja ya nama anak-anak Imam Eli? Ya, namanya Hofni dan Pinehas. Adik-adik, apakah kalian tahu kalau Hofni dan Pinehas juga adalah seorang imam? Ya, mereka menjadi imam sama seperti ayahnya, Imam Eli. Seorang imam melayani Tuhan. Mereka bertugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Pada waktu itu, ketika umat ingin memberi korban persembahan kepada Allah, maka seorang imam menjadi pengantaranya. Nah, Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam seharusnya menjadi teladan dalam menaati perintah Allah. Tapi ternyata mereka berdua berbuat jahat di hadapan Allah. Apa ya yang mereka lakukan? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Hofni dan Pinehas menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban kepada Allah, mereka mengambil daging korban sembelihan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Mereka memandang rendah korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah. Mereka juga memaksa dengan kekerasan hanya untuk mengambil dan menyenangkan diri mereka. Oleh sebab itu, perbuatan Hofni dan Pinehas sangat berdosa di hadapan Allah. Adik-adik, kalian tahu? Pada waktu itu, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Bahkan ayah mereka pun tidak marah, sehingga mereka tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kalau begitu, apa ya yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Nah, sebenarnya Imam Eli sudah menegur dan menasehati kedua anaknya. Karena Imam Eli tahu
bahwa perbuatan anak-anaknya sangat salah dan berdosa di hadapan Allah. Tapi kedua anak itu tidak mendengarkan teguran dan nasihat ayahnya. Mereka tidak taat kepada Imam Eli. Tuhan melihat semua perbuatan mereka, perbuatan Hofni dan Pinehas. Karena mereka tidak mau taat dan melakukan kejahatan, Tuhan pun menghukum mereka. Tapi adik-adik, ada cerita yang lain loh, yaitu keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka mempunyai seorang anak bernama Samuel. Kalian masih ingat kan siapa itu Samuel? Ya, betul sekali. Samuel adalah seorang anak yang sangat diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Samuel hidup disiplin dan patuh, baik kepada orang tuanya maupun taat kepada Tuhan. Berbeda seperti Hofni dan Pinehas yang mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka hidup serakah dan bersenang-senang. Tetapi Samuel tidak seperti itu. Samuel tidak mau hidup serakah dan mementingkan diri sendiri. Samuel selalu hormat dan taat kepada perintah Allah. Tuhan melihat perbuatan Samuel, maka Tuhan juga memberkatinya. Nah adik-adik, kalian mau seperti siapa? Seperti Hofni dan Pinehas atau seperti Samuel? Jadi cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Jadi ada anak-anak yang tidak sopan dan ada juga anak yang sopan. Ya, dari cerita ini tadi. Anak-anak yang tidak sopan adalah dua anak namanya Hofni dan Pinehas. Mereka itu dua anak laki-laki dari seorang imam. Namanya Imam Eli. Jadi dua anak ini adalah anak-anak Imam Eli. Imam itu kalau sekarang namanya pendeta atau tokoh agama. Itu kalau dulu namanya imam. Ya, nanti orang tua ajarin kita ya. Kita bisa tanya sama orang tua mendampingi kita. Nah mereka-mereka ini tidak sopan. Kalau ada orang yang mempersembahkan persembahan ke rumah Tuhan, ya pada zaman itu persembahan kepada Tuhan berupa hewan, korban bakaran. Mereka bawa kepada Tuhan, dipersembahkan, didoakan, baru boleh diserahkan kepada hamba Tuhan. Ya, kepada pendeta misalnya. Nah, kalau sekarang biasanya persembahan kita kasih dengan cara memberikan uang terbaik kita. Jadi persembahan kita uang kita. Kalau anak-anak sekolah minggu kasih persembahan 5.000, 10.000 atau berapa saja, yang penting itu dari hati kita. Nah, orang-orang zaman dulu mereka datang mempersembahkan persembahan mereka dengan membawa makanan, dengan membawa sayur-sayuran semuanya. Tetapi ketika mereka bawa makanan, dua anak Imam Eli ini mereka ambil sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hal itu jahat di mata Tuhan. Hal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Hal itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Jadi itu contoh anak-anak yang tidak sopan. Lalu ada juga anak yang sopan. Namanya Samuel. Dia berlaku baik, dia berlaku benar, dia berlaku ramah terhadap orang. Jadi kita harus melaksanakan kehendak Allah menjadi anak-anak yang sopan dengan berlaku baik, bersifat ramah, menghormati orang lain. Amin anak-anak ya. Jadi dari cerita itu kita belajar bahwa dua anak Imam Eli namanya Hofni dan Pinehas. Mereka tidak sopan di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu anak namanya Samuel. Dia hidup dan berlaku baik. Dia sopan di hadapan Tuhan. Jadi kita baca satu ayat di dalam perjanjian baru ya. Dari surat Efesus pasal yang keempat ya. Ayat yang ke-32. Nanti orang tua akan menolong kita cara membuka Alkitab. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Pak Guru akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi anak yang sopan itu juga berlaku ramah, saling mengampuni, melakukan seluruh kehendak Tuhan.
Nah, anak-anak kita sudah belajar bagaimana hidup yang sopan dan santun, yaitu bersikap hormat, berlaku benar, melakukan yang baik, melakukan yang benar, ramah seorang terhadap yang lain, tidak membenci. Ya, itu artinya sopan dan santun. Oleh sebab itu, kalau di rumah kita pun harus sopan dan santun. Di sekolah kita harus sopan dan santun. Dimanapun kita berada, anak-anak kita harus bersikap sopan dan santun. Nah, di sini ada beberapa contoh hidup sopan, contoh ya, cara hidup sopan dan santun. Nah, mengucapkan syukur, terima kasih kepada guru, kepada orang lain. Bersikap tenang ketika guru mengajar. Nah, itu contoh yang sopan ya. Minta maaf apabila melakukan kesalahan. Juga mengampuni kalau ada yang meminta maaf. Berdoa sebelum pelajaran. Mengucapkan kata yang sopan seperti puji Tuhan, Tuhan memberkati, engkau baik, Tuhan baik, dan sebagainya. Lalu memanggil nama teman dengan benar. Jadi nggak boleh prank-prank teman, nggak boleh ngerjain teman. Itu kalau kita melakukan begitu berarti kita tidak sopan. Justru kita melakukan yang baik terhadap teman, kita ramah terhadap teman, kita patuh sama guru, kita patuh sama orang tua. Nah, demikianlah kita menjadi anak-anak yang sopan. Ingat ya, kita harus menjadi anak-anak yang sopan. Tuhan memberkati kita semua. Hasratku, rindu